Puji nama Tuhan, salam sejahtera dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kalau pada saat pagi hari ini kita boleh bertemu, ini adalah anugerah yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan belajar bersama-sama bagaimana istimewanya kita di hadapan Tuhan. Karyanya di atas kayu salib begitu sempurna, Dia menyelesaikan segala sesuatunya di atas kayu salib. Kita akan membaca di dalam Yesaya pasal 43 ayat yang keempat. Demikianlah firman Tuhan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Setiap orang percaya kepada Kristus disebut anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu kita patut bersyukur. Karena apa? Firman Tuhan katakan di dalam Yesaya 43 ayat yang keempat tadi, kita itu berharga, berarti kita itu istimewa di pemandangan yang daripada Tuhan. Kalau kita mempelajari mengapa kita disebut istimewa, bukan karena kita yang memilih, tetapi Tuhanlah yang memilih kita. Tuhanlah yang memilih kita dari sekian ribu orang atau sekian ribu manusia yang ada di dalam bumi ini. Kalau kita sadari Tuhan sendiri yang memilih, tentunya Ia tidak akan pernah salah memilih. Dia senantiasa membuat segala sesuatu itu indah di dalam kehidupan kita. Tujuan Allah memilih kita supaya apa? Supaya kita itu kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Tujuan Allah adalah untuk apa? Pengudusan. Tujuan Allah untuk memilih kita itu apa? Untuk memisahkan kita dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Kita dipindahkan kepada terangnya yang begitu luar biasa. Kita ditebus oleh darah Yesus yang begitu sempurna di atas kayu salib. Kalau kita berbicara tentang penebusan dosa, tentu kita melihat yaitu yang namanya penebusan berkaitan dengan darah. Di dalam perjanjian lama, binatang yang dikorbankan harus mati. Untuk apa? Melunasi dosa. Nah, darah binatang ini dicurahkan untuk apa? Menjadi suatu keharuman di hadapan Tuhan. Tetapi dalam perjanjian baru ditegaskan bagaimana Tuhan tidak lagi berkenan kepada persembahan binatang. Kalau kita mempelajari dalam Ibrani pasal 10, di sana dijelaskan kematian dan pengorbanan Kristus itulah yang berkenan kepada Bapa. Kalau kita melihat bagaimana kehidupan kita, ya, firman Tuhan katakan Tuhan itu sudah tebus di dalam kehidupan kita. Tuhan berkarya dengan kematiannya di atas kayu salib, menyelesaikan semuanya dengan sempurna. Banyak orang percaya atau orang Kristen tidak menyadari betapa istimewanya dan berharga kehidupan mereka di hadapan Tuhan. Menjadi perenungan kita, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, ketika kita sudah tahu bagaimana kita berharga di mata Tuhan, kita istimewa di hadapan Tuhan dengan penebusan di atas kayu salib. Yang pertama, kita harus menghargai hidup yang Tuhan berikan. Hidup bukan otomatis tanpa berawal, tanpa berakhir. Hidup ini adalah karunia Tuhan. Kita terlahir di dunia karena Tuhan. Kita hidup untuk Tuhan dan suatu saat nanti kita akan mati menghadap Tuhan. Dengan apa? Pertanggungjawaban kita kepada Tuhan. Bagaimana caranya kita menghargai hidup kita yang Tuhan beri dalam kehidupan kita? Yang pertama, kita harus memiliki citra diri yang baik di hadapan Tuhan. Kita bukan orang yang gagal atau orang yang tidak berguna, melainkan kita pribadi yang mulia, yang agung. Ingat, dalam penciptaan ini kita segambar dengan Tuhan. Ada tujuan yang mulia di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, jangan putus asa, jangan kita kecewa, jangan kita pesimis atau kita marah dengan keadaan kehidupan kita. Segala sesuatu yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, jangan sia-siakan hidup kita. Kita berharga di mata Tuhan. Dan cara yang kedua, menghargai diri sendiri. Orang tidak menghargai diri sendiri karena apa? Masa bodoh dengan dirinya. Ia tidak peduli dengan keadaan jasmaninya, terlebih keadaan rohaninya. Tetapi orang yang menghargai dirinya akan peduli menjaga jasmaninya, terlebih menjaga rohaninya.
Karena apa? Karena keberadaan kehidupan kita adalah karena kasih karunia yang daripada Tuhan. Yang kedua, yaitu kita menghargai keselamatan yang Tuhan beri di dalam kehidupan kita. Tuhan sedemikian besar menghargai kita dengan memberikan anugerah keselamatan di dalam kehidupan kita. Dia mengorbankan dirinya sendiri di atas kayu salib. Bagaimana caranya kita menghargai keselamatan yang Tuhan beri? Yang pertama, kita hidup di dalam kekudusan. Kita menjaga segala sesuatu tetap bersih, artinya menjauhkan dari segala noda atau kekotoran. Demikian juga hidup kita, kalau kita tahu kita sudah diampuni, kita sudah dikuduskan, jangan lagi kita hidup dalam dosa. Jangan tukarkan keselamatan dengan kesenangan dosa atau kesenangan kehidupan duniawi. 1 Petrus 1 ayat yang ke-16 dikatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tuhan kudus. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kita hargai dengan kekudusan kehidupan kita. Kita hargai dengan kekudusan perkataan kita, pikiran kita, tingkah laku kita. Kita hidup di dalam apa? Panggilannya. Untuk apa? Diselamatkan. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 9-10 di sana dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, yang memberikan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Mari dalam kehidupan kita senantiasa menghargai karya Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kalau Dia telah mati untuk dosa saudara dan saya, betapa berharganya kita, betapa istimewanya kita di hadapan Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 25 ayat yang ke-4 sampai 5 dikatakan di sana, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku, bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, Engkau ku nantikan sepanjang hari. Pada saat ini kita merenungkan kematiannya buat kita. Karena kita berharga, karena kita istimewa di hadapan Tuhan. Apapun yang kita sedang hadapi, ingat Tuhan sudah selesaikan di atas kayu salib dengan sempurna. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Ucapan syukur kami naikkan ke hadirat Engkau ya Tuhan. Terima kasih atas karya-Mu di atas kayu salib Tuhan. Untuk menebus kami Tuhan. Ketika kami sadar, ketika kami merenungkan karya-Mu di atas kayu salib Tuhan. Betapa istimewanya kami di hadapan-Mu. Betapa kami berharga di mata-Mu Tuhan. Keselamatan saja Kau beri dalam kehidupan kami. Biarlah hari-hari kami adalah hari-hari yang menghargai karya keselamatan-Mu itu Tuhan. Lewat tutur kata kami, lewat tingkah laku kami Tuhan, sehingga kami ya Tuhan Yesus benar-benar mengerjakan keselamatan yang Kau beri itu di dalam kehidupan kami dengan takut dan gentar akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati Bapak Gembala, Ibu Gembala, para staf Tuhan, para diakan umat-Mu Tuhan. Apapun aktivitas mereka, apapun yang mereka pegang Tuhan, apapun yang mereka kerjakan, biarlah ya Tuhan berdasarkan ya Tuhan kekuatan, hikmat, marifat yang daripada Engkau. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam kelemahan Tuhan akan memberikan kekuatan, yang membutuhkan ya Tuhan jawaban. Hari ini Tuhan akan nyatakan jawaban mujizat yang daripada Engkau. Kami melangkah bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami peralaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.